Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada seluruh penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari ulangan tengah semester pada mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novriandana, SE MM MAC AK. Sebelum memasuki materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Eka Laili Rahmawati dengan NIM 20103132200027 dari kelas B mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi berjudul Multilateral Netting. Apa itu multilateral netting? Multilateral netting adalah pengaturan pembayaran di antara banyak pihak yang transaksinya dijumlahkan, bukan diselesaikan secara individu. Dilansir dari Investopedia, multilateral netting dapat terjadi dalam satu organisasi atau di antara dua pihak atau lebih. Nah, ketika hal ini digunakan untuk menyelesaikan suatu faktur, maka semua pihak yang ada dalam perjanjian mengirimkan pembayaran ke satu pusat jaring. Nah, dan pusat jaring itu nantinya akan mengirimkan pembayaran dari kumpulan tersebut ke pihak-pihak yang menjadi hak mereka. Nah, istilah ini adalah cara mengumpulkan dana untuk menyederhanakan pembayaran faktur antar pihak-pihak dalam pengaturan. Nah, dalam hal ini, mekanisme pembayaran utang itu dapat diimbangi dengan piutang antara 3 atau lebih counterparty yang menyebabkan lebih sedikit transaksi dan faktur. Hubungan sistem netting adalah pusat netting yang menentukan jumlah bersih yang harus dibayar antara beberapa pihak dan memfasilitasi transfer dana. Nah, sistem pembayaran dengan cara ini jauh lebih mudah dan dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Multilateral netting juga dapat digunakan untuk menyelesaikan saldo antar perusahaan untuk anak perusahaan yang bertransaksi satu sama lain dengan mata uang yang berbeda. Selain memiliki manfaat yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, multilateral netting juga memiliki manfaat lainnya, seperti mengurangi arus kas antar perusahaan, menyederhanakan jadwal pembayaran, memperlancar rekonsiliasi faktur antar perusahaan, memperlancar rekonsiliasi buku besar akuntansi triwulan, penyelesaian kesalahan akuntansi yang lebih mudah, juga mengoptimalkan penggunaan dana. Nah, selain itu, multilateral netting juga dapat digunakan oleh dua atau lebih entitas yang teratur bertransaksi satu sama lain. Manfaatnya juga sama dengan manfaat bagi perusahaan dengan unit yang beroperasi secara internasional. Pengaturan ini tidak hanya merampingkan proses penyelesaian antar pihak ketiga, tetapi juga mengurangi resiko dengan menetapkan bahwa jika terjadi gagal bayar atau peristiwa penghentian lainnya, semua kontrak yang ada juga akan dihentikan. Nah, multilateral netting diaktifkan melalui organisasi keanggotaan seperti pertukaran. Selain penyelesaian perselisihan, bisnis yang mengadopsi praktik multilateral netting akan mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya, yang pertama, metode menjadi lebih cepat sehingga mempermudah memperbaiki kesalahan akuntansi. Yang kedua, rekonsiliasi buku besar akuntansi lebih mudah. Dan yang ketiga, pengurangan arus kas harian. Meskipun multilateral netting menawarkan sejumlah keuntungan bagi pihak-pihak anggota, multilateral netting juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, ada resiko dibagi. Oleh karena itu, insentif untuk mengevaluasi akan berkurang kelayakan kredit dari setiap transaksi secara cermat. Yang kedua, terkadang ada masalah hukum yang perlu dipertimbangkan. Tidak semua kesepakatan multilateral netting itu diakui oleh hukum. Bahkan beberapa pihak berpendapat bahwa pengaturan seperti itu merusak kepentingan kreditor pihak ketiga. Selain itu, masalah arus kas dapat muncul ketika beberapa perusahaan anggota gagal membayar pada tanggal jatuh tempo yang disepakati. Yang terakhir, ada multilateral netting tidak mengubah nilai mata uang asing. Itu tadi penjelasan mengenai multilateral netting. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh para penonton. Sekian dari saya Eka Laili Rahmawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.